Untuk membahas bagaimana reposisi pemimpin di Suriah dan apa dampaknya bagi dunia Arab, kita akan berdialog dengan analis Timur Tengah TV1 Irfan Maulana. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Irfan. Waalaikumsalam, selamat pagi pemirsa. Iya Kang Irfan, kita ingin tahu bahwa kondisi di Suriah saat ini sebenarnya apakah ini akibat kelemahan dari rezim Bashar al-Assad untuk meredam konflik atau ada faktor lainnya? Ada banyak faktor ya, dan ini memang mengejutkan. Karena posisi kelompok oposisi sebetulnya sudah lama terpojok dan tersudutkan dan bahkan nyaris dikalahkan oleh pasukan atau pemerintahan Bashar Assad. Mengingat sejak terlibatnya Rusia dan Iran mendukung rezim Bashar Assad untuk melawan oposisi, posisi kelompok oposisi itu sudah semakin terjepit dan kelompok oposisi pun yang mulai melakukan gerakan revolusi sejak Arab Spring tahun 2011 sudah terpojok di sejumlah provinsi. Termasuk kelompok Hay'ah Tahrir As-Sham yang saat ini dengan cepat dalam tempo 12 hari itu menggulingkan Bashar Assad. Kelompok oposisi pun juga dalam posisi terpecah belah dalam beberapa faksi yang tidak selalu rukun dan seringkali bermusuhan. Seperti faksi Hay'ah Tahrir As-Sham saat ini. Bukan hanya satu-satunya faksi, tapi juga ada faksi Syrian National Army atau Free Syrian Army yang didukung Turki, yang berbatasan dengan Turki. Kemudian juga ada faksi Syrian Democratic Force yang merupakan faksi kelompok-kelompok Kurdi yang didukung oleh Barat dan berkuasa atau menguasai wilayah di timur laut Turki yang berbatasan dengan Irak, yang dimana di situ berjokol pangkalan atau kekuatan militer Amerika. Kemudian juga ada faksi ISIS, kelompok sempalan Al-Qaeda yang lebih ekstrim dan lebih radikal. Yang ini juga menjadi musuh bersama bagi kelompok faksi yang lain. Dan faksi kelompok Kurdi pun berseteru dengan faksi Syrian National Army yang didukung oleh Turki, karena kelompok Kurdi ini dianggap kelompok separatis Turki dan kelompok teroris oleh Turki karena dianggap mengancam karena disusupi oleh kelompok separatis pemberontak Kurdi di Turki. Jadi di antara empat kubu oposisi sendiri saling berseteru. Tapi memang momentum itu terjadi ketika Israel menyerang Hizbullah di Lebanon. Kekuatan milisi Hizbullah yang mendukung Bashar Assad itu terfokus menghadapi Israel. Di pihak lain Rusia juga sibuk dengan perang dengan Ukraina. Di pihak lain juga Rusia sedang proses pendekatan, approachment dengan negara-negara Arab Teluk dan dengan Turki. Sehingga Rusia juga melihat ada peta geopolitik baru di Timur Tengah. Yang tidak mengharuskan dia hanya bersekutu dengan proksi Iran. Dia melihat Turki dan negara Arab Teluk sebagai bakal mitra baru. Ada kaitan dengan BRICS dan lain sebagainya. Mengingat kehadiran negara-negara Arab di acara pertemuan BRICS di Rusia beberapa bulan yang lalu. Sehingga kemudian Rusia berpikir untuk menahan diri dan mengambil posisi netral. Nah inilah kemudian yang membuat Rusia tidak ikut terjun langsung membela Bashar Assad melawan oposisi. Itu, dan kemudian kami dengar ada konsesi yang diberikan kepada Rusia. Jika oposisi berkuasa, kelompok oposisi akan memberikan Rusia akan membiarkan Rusia untuk tetap mengelola pangkalan militernya di pesisir Suriah, yang mana itu merupakan satu-satunya kehadiran militer Rusia di Timur Tengah, yaitu di Tartus atau di Provinsi Latakia. Jadi ada kesepakatan antara oposisi yang konon ditengahi oleh Turki, bahwa oposisi setelah berhasil menggulingkan Bashar Assad, oposisi tidak akan mengotak-atik mengganggu kepentingan Rusia. Karena ada pangkalan militer satu-satunya Rusia di Tartus atau di Provinsi Latakia di pesisir pantai pesisir Suriah yang merupakan basis pendukung Bashar Assad sebetulnya. Dan dengan posisi seperti itu, dengan mudah hanya dalam tempo 12 hari, pasukan Hay'ah Tahrir As-Sham dari posisi Idlib merebut Aleppo, kemudian merebut Homs, Hama, dan akhirnya sampai di Damaskus. Dan dalam waktu singkat, kelompok ini yang tadinya hanya menguasai sekitar 10-15%, sekarang menguasai hampir atau lebih dari separuh Suriah. Terutama bekas basis yang mendukung rezim Bashar Assad.
Nah, kalau Kang Irfan tadi memetakan ada beberapa faksi-faksi oposisi yang saat ini berada di Suriah. Nah, bagaimana dinamika kekuatan politik di Suriah itu sendiri? Siapa nantinya yang akan menjadi pengaruh yang paling kuat di Suriah? Nah, ini yang menarik. Ini akan menjadi tantangan ke depan bagi kelompok oposisi yang Hayat Tahrir Asyam ya. Jadi saya jelaskan dulu. Hayat Tahrir Asyam itu adalah gabungan faksi-faksi Sunni Islamis yang menggabungkan diri dalam sebuah organisasi perlawanan bernama Hayat Tahrir Asyam. Pimpinannya adalah Abu Muhammad Al-Jaulani. Sebetulnya Abu Muhammad Al-Jaulani adalah dulu tokoh atau pendiri Front Jabhat Nusrah, kelompok perlawanan Suriah yang dibentuk oleh Al-Qaeda. Jadi semacam kelompok Al-Qaeda di Suriah yang menjalankan peran melawan Bashar al-Assad. Jadi kelompok ini ada kaitan dengan Al-Qaeda sebetulnya. Jadi Abu Muhammad Al-Jaulani ini adalah pengikut berbaiat kepada Ayman Az-Zawahiri, orang kedua di Al-Qaeda, pengganti Osama bin Laden setelah Osama bin Laden terbunuh. Gitu ya. Al-Jaulani sendiri dulu bersahabat dengan Abu Bakar Al-Baghdadi, pendiri ISIS. Tapi kemudian kedua orang ini pecah kongsi ketika Abu Bakar Al-Baghdadi keluar di Al-Qaeda dan mendirikan ISIS. Nah, Al-Jaulani ini tetap loyal kepada kepemimpinan Al-Qaeda di bawah Ayman Az-Zawahiri. Kemudian dia mendirikan Jabhat Nusrah, kelompok perlawanan Suriah mewakili Sunni jihadis berideologi Salafi sebetulnya untuk memulihkan Bashar Assad. Nah, pada masa itu sering terjadi konflik sesama kelompok oposisi sendiri karena perbedaan aliran dan lain sebagainya. Nah, menyadari posisi itu, kemudian Al-Jaulani membubarkan Jabhat Nusrah. Dia ingin memutuskan kaitan sejarahnya dengan Al-Qaeda karena itu menyulitkan kelompok oposisi. Karena pada waktu itu Al-Jaulani dijadikan sebagai buronan nomor 1 Amerika di Suriah. Jadi kepala Al-Jaulani ini dihargai 10 juta dolar Amerika karena kaitannya dengan Al-Qaeda. Dan buat Al-Jaulani ini menyulitkan kelompok oposisi. Image stigma teroris itu menyulitkan kelompok oposisi untuk bersatu, sehingga dia kemudian bubarkan Jabhat Nusrah, dia bentuk Hayat Tahrir Asyam dan mengumpulkan berbagai faksi Sunni jihadis di timur laut, di barat laut Suriah untuk bersatu dalam Hayat Tahrir Asyam. Kelompok ini juga bertahan sebetulnya juga atas berkat perlindungan Turki. Karena kelompok ini sebetulnya hampir dihabisi oleh tentara Suriah dengan dukungan Rusia dan Iran ketika mereka dikepung di Aleppo tahun 2016-2017. Dan hampir terjadi tragedi kemanusiaan, hampir dihabisi. Kalau bukan karena mediasi Turki, jadi kelompok ini saved by the bell sebetulnya ketika Turki ikut turun, menyelamatkan mereka, dan mengevakuasi mereka dari Aleppo ke Idlib. Di Idlib itu mereka membangun lagi barisan, membangun lagi kekuatan, dan saved by the bell lagi ketika Israel menyerang Lebanon. Jadi kekuatan Hizbullah yang semula berada di Suriah, dipusatkan di Lebanon menghadapi Israel. Di situ terjadi kekosongan, kelemahan militer Suriah. Di pihak lain, Rusia yang sudah mulai menjaga jarak dengan Bashar Assad. Karena dia melihat kepentingan lain, negara-negara Arab, Turki sudah mulai approachment dengan Rusia melalui BRIC. Ini buat dia ini adalah peluang baru mempertahankan kehadiran Rusia di kawasan. Tanpa harus bergantung dengan persekutuan dengan Iran. Tapi Rusia sendiri menawarkan suaka kepada Bashar Pada al-Assad. akhirnya Rusia menawarkan suaka atas dasar kemanusiaan kepada Bashar Assad. Rusia sudah istilahnya itu legowo sebetulnya dengan jatuhnya Bashar Assad karena ada komitmen dari faksi ini untuk menjaga kepentingan Rusia di kawasan. Nah, bagaimana saat ini kondisi di Suriah ini? Kita kan juga mendapatkan informasi bahwa tank-tank Israel sudah mulai memasuki Suriah. Nah, apakah ini ada pengaruhnya dengan konflik Timur Tengah, kondisi di Suriah? Saya pernah sampaikan ini di rapat Rapim ya, redaksi, bahwa buat Israel ini maju kena dan mundur kena. Israel boleh saja bisa melemahkan Libanon, melemahkan Hizbullah dengan dia menyerang Libanon dan menyebabkan terbunuhnya Hassan Nasrallah, pemimpin Hizbullah. Tapi di pihak lain, melemahnya proksi Iran akan menguatkan proksi Arab sebetulnya. Jadi Israel itu kira-kira lepas dari mulut buaya akan masuk mulut harimau. Karena gini, ini faksi yang sekarang berkuasa di Suriah ini adalah bakal calon musuh baru Israel yang belum terbaca kekuatannya sebetulnya. Ini sebenarnya ancaman baru buat Israel. Dia bayangin ini kelompok-kelompok mujahidin, jihadis Sunni, yang dulu ada Al-Qaeda, ada Ikhwanul Muslimin,
ada berbagai kelompok bersatu dalam satu kekuatan, yang tujuan mereka sebetulnya sama, membebaskan Yerusalem. Tujuan jangka panjang mereka itu adalah sebetulnya membebaskan Yerusalem. Dan Suriah dalam hal ini adalah Damaskus, adalah titik tolak untuk pembebasan Palestina sebetulnya buat kelompok faksi jihadi Sunni sebetulnya. Karena ada alasan historis tentang dulu Salahuddin Al-Ayyubi ketika dia membebaskan Yerusalem itu dari Damaskus. Berarti ini bisa berpengaruh terhadap kebebasan Palestina nantinya? Dalam jangka panjang akan, tidak lama ke dekat, karena kelompok ini juga harus menyatukan dulu Suriah. Dia harus menghadapi ISIS, dia harus menghadapi pemberontak Kurdi, dia harus juga menghadapi kelompok-kelompok lain gitu, yang disatukan dulu. Dan itu bukan perkara mudah. Dan juga Israel pasti akan melakukan berbagai manuver untuk menyabot pemerintahan baru Suriah ini. Seperti yang baru-baru terjadi ini, tank-tank Israel melewati perbatasan di Golan, mengambil alih posisi sebelah timur dari Bukit Hermon yang sebelumnya adalah wilayah penyangga antara Suriah dan Israel. Karena ternyata antara rezim Assad dan Israel ada perjanjian untuk menjaga koridor atau wilayah buffer zone untuk tidak diotak-atik. Jadi sebetulnya selama 50 tahun tentara Israel dan Suriah itu berhadapan-hadapan di Golan, tidak saling tembak. Lu di situ, gua di sini. Jagain aja di tempat, jangan ada yang nerobos. Kira-kira itu. Nah, dengan jatuhnya Bashar Assad, kesepakatan itu bubar otomatis. Dan Israel melihat ini ancaman baru. Karena itu kan ada serangan-serangan ke Damaskus. Itu Israel menyerang posisi-posisi situs militer, jangan sampai jatuh ke kelompok baru yang akan memerintah di Suriah. Baik, lalu masa depan Suriah seperti apa nih Kang Irfan? Ya gini, ini tergantung dari, ini sudah ada beberapa negara yang akan menggaransi memberikan dukungan. Turki sudah memberikan isyarat akan mendukung pemerintah baru. Kemudian saya dengar juga Menteri Luar Negeri Saudi Arabia akan mendukung pemerintahan baru yang mewakili rakyat Suriah. Baru-baru ini saya nonton di Al Jazeera, Menteri Luar Negeri Qatar juga menyatakan hal yang sama. Ini pemerintah baru ini akan dengan cepat mendapatkan dukungan internasional, terutama dari Turki dan negara Arab, dan akhirnya negara-negara di dunia. Dan jangan lupa, terlepas dari itu, jutaan rakyat Suriah yang tersebar di berbagai negara, dari kemarin berpesta pora menyambut jatuhnya Bashar Assad. Jadi poin sebenarnya adalah jatuhnya dulu rezim tirani Bashar Assad yang telah berkuasa lebih dari 50 tahun yang menindas rakyat Suriah, yang menyebabkan rakyat Suriah terpecah belah karena faktor sektarian. Jatuh dulu. Jadi biarkan rakyat Suriah merayakan dulu revolusi mereka, keberhasilan mereka menjatuhkan rezim Bashar Assad yang selama setengah abad menindas, mempersekusi rakyatnya sendiri. Iya, apalagi sudah ada jaminan dari sejumlah negara untuk... Sejumlah negara sudah menunjukkan isyarat akan mendukung pemerintahan baru rakyat Suriah. Baik, terima kasih Kang Irfan atas analisanya terkait dengan kondisi terkini Suriah dan juga konflik serta geopolitik di sana. Selamat pagi, Assalamualaikum Kang.